Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Kamis 1 Februari 2024. Beragam informasi dan juga berita tersaji untuk Anda di koran hari ini. Di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita beralih ke rubrik di halaman 1 yang menuliskan bahwa KPPS tunggu gaji. Kemudian KPU mengatakan uang transportasi kelompok penyelenggara pemungutan suara sebesar Rp150.000. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Makassar memastikan mencairkan uang transportasi dan uang bimbingan teknis atau BIMTEK anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Setiap anggota KPPS akan menerima Rp150.000 untuk setiap kegiatan yang diikuti. Ada dua kegiatan yang diikuti, yaitu pelantikan anggota KPPS dan bimbingan teknis. Kemudian, dokter dan driver ambulans siaga di TPS. Tak hanya dari segi pemungutan suara, kesehatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS juga diperhatikan. Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishak Iskandar mengatakan tim medis akan bertugas di seluruh TPS di Sulsel. Kemudian Tribuners, kita dapat melihat infografis pada halaman pertama yang menggambarkan bagaimana posisi dan juga tugas masing-masing dari penyelenggara pemilu atau petugas pemilu pada saat 14 Februari nantinya, dan juga sudah tercatatkan masing-masing besaran gaji dari posisi pada petugas pemilu nantinya. Kita dapat melihat di sini ada jumlah gaji Rp1.100.000 hingga Rp1.200.000. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 1 juga menuliskan Ganjar sindir menteri yang belum mundur dari kabinet. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir menteri atau pejabat pemerintahan yang belum mundur dari jabatannya meski mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Sindiran tersebut disampaikan Ganjar mengomentari keputusan cawapresnya Mahfud MD yang memilih mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban, barangkali yang lain juga bisa mengikuti, kata Ganjar. Dia menuturkan keputusan Mahfud mundur dari jabatannya sepatutnya menjadi contoh bagi yang lain, termasuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo saat ini masih menjadi sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran yakni Wali Kota Solo. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kak Irham. Halo Faiz, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita Tribun Timur edisi cetak hari Kamis 1 Februari 2024. Kita akan turun dengan persiapan pemilu 2024. Ya. Ini masih terkait dengan yang lagi viral di masyarakat sekarang, Ya. soal honor KPPS. Ya. Jadi di berbagai platform media sosial di sekarang ini bermunculan video-video tentang keluhan anggota KPPS di Makassar yang mengaku belum mendapatkan honor pelantikan dan bimbingan teknis. Ya. Jadi pekan lalu KPU Makassar melantik kurang lebih 28 orang anggota KPPS. Mereka ditugaskan di 4.004 TPS di seluruh kecamatan di Makassar. Nah, yang permasalahan yang muncul adalah ketika banyak anggota KPPS yang mengaku kecewa karena mereka belum mendapatkan honor, uang transport ketika mereka dilantik di Hotel Clara. Jadi ada yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau di acara pelantikan itu ada uang transportnya. Ya. Nah, mereka baru tahu ketika beredar di media sosial bahwa sebenarnya anggota KPPS yang dilantik itu berhak mendapatkan uang transport.
dari KPU Makassar. Berapa besarannya? Ya, berdasarkan peringatan dari KPU Makassar, jumlahnya antara 100.000 sampai 150.000 per orang per kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan di sini, pelantikan dan bimbingan teknis. Ya. Jadi mereka mendapatkan uang Rp300.000. Tapi sampai sekarang uang itu belum dicairkan, belum diterima oleh anggota KPS, sehingga banyak dari mereka yang mempertanyakan kenapa uang itu belum dicairkan. Apa penjelasan KPU? Ya, KPU mengatakan bahwa memang belum dicairkan karena ini persoalan proses di KPU pusat. Ada revisi anggaran dari KPU sehingga anggaran untuk sebesar 1,2 miliar tersebut belum dicairkan sampai sekarang. Jadi itu penjelasannya dari KPU. Jadi kapan dicairkan? Ya, KPU belum tahu kapan dicairkan. Jadi berharap anggota KPS bersabar menunggu sampai tiba waktunya pencairan itu tiba. Nah, berikutnya baik tentang persiapan pemilu di TPS. Jadi nantinya TPS, setiap TPS nanti itu akan ditempati oleh 7 anggota KPS, 2 petugas keamanan, 1 pengawas, dan selebihnya adalah dari saksi dari masing-masing partai politik, saksi dari anggota DPD, dan saksi dari capres dan cawapres. Jadi mereka akan berada di situ sebenarnya sejak sebelum pencoblosan dimulai sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan. Nah, di luar dari anggota KPS tersebut ada juga tim kesehatan. Tim kesehatan ini dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan yang memang ditugaskan untuk berjaga di setiap TPS. Tim ini terdiri dari dokter, apoteker, dan perawat dan driver ambulans. Kenapa ini disiagakan? Karena untuk mengantisipasi terulangnya tragedi banyaknya anggota KPS yang meninggal dunia tahun 2019. Ya. Jadi Dinas Kesehatan Sulsel berkomitmen bahwa agar hal itu tidak terjadi, maka perlu disiapkan tenaga kesehatan yang bisa siaga 24 jam. Untuk antisipasi, jadi Kak. Antisipasi sebagai jangan sampai kalau misalnya tiba-tiba ada yang kolaps langsung mendapatkan perawatan. Kenapa dulu banyak yang meninggal dunia karena tim medisnya terlambat datang. Mereka mendapatkan informasi baru mereka datang, ya sudah terlambat, ya banyak meninggal. Jadi mereka akan standby sekarang untuk 2024 ini, mereka akan standby di setiap TPS. Kemudian berita berikutnya tentang kabar dari Cawapres 03. Mahfud MD yang berencana mengundurkan diri dari sebagai jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi waktu kunjungan ke Lampung dalam rangka kampanye, Prof. Mahfud MD mengatakan akan mengantarkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Jokowi. Jadi ini adalah menteri pertama di kabinet Jokowi yang mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi politik capres dan cawapres 2024. Pak Jokowi sendiri yang mendengar kabar ini mengatakan menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari kabinet dan berharap Mahfud MD melaksanakan tugasnya dengan baik setelah berhenti dari jabatan sebagai menteri. Nah, yang menarik di sini tentang pernyataan dari Ganjar Pranowo Capres nomor 3. Dia mengatakan bahwa ini adalah langkah yang positif sekali dari seorang Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai menteri. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan menteri lainnya mengundurkan diri? Itu menyinggung ini adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang sebagai wali kota Solo. Kapan keduanya ini akan mundur sebagai pejabat pemerintah? Itu yang dipertanyakan. Apa jawaban Prabowo? Ya, dia bilang kita menghormati, itu saja dia. Itulah hak politik. Jadi dia tidak menjelaskan apakah dia akan mundur atau tidak. Karena juga tidak dilarang, jadi kan ada dilarang. Ya, harusnya
kalau menurut banyak pihak bahwa ketika seorang pejabat atau menteri mengikuti berkampanye atau mengikuti kontestasi capres dan capres, dia harus mundur dari jabatannya atau minimal cuti lah, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan sebagainya. Jadi itu belum dilakukan sampai sekarang oleh kandidat lain. Berita berikutnya Faiz tentang cuaca. Jadi BMKG mengatakan bahwa dalam satu pekan ini Sulawesi Selatan masih akan dilanda cuaca buruk. Ya setidaknya sampai tanggal 2 lah. Sampai tanggal 2 masih ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang akan dilanda hujan lebat, hujan sedang hingga hujan lebat. Jadi daftarnya ada di Tribun Timur Cetak tanggal hari Kamis 1 Februari 2024. Jadi BMKG mengatakan bahwa cuaca buruk ini bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Bencana yang seperti banjir, tanah longsor, angin kencang. Di masyarakat mesti waspada bahwa hingga tanggal 2 Februari masih akan terjadi cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan. Jadi warga diminta untuk waspada dalam menghindari tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Saja mungkin Faiz. Selebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak edisi Kamis 1 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kemudian Tribuners, kita beralih ke rubrik Mata Lokal Memilih di halaman 8. Kita dapat melihat bahwa TPD Ganjar Mahfud mengatakan tidak ada janji ke peserta kampanye, hanya berikan uang pengganti bensin. Tim Pemenangan Daerah atau TPD Sulsel Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membantah adanya iming-iming uang transportasi kepada peserta kampanye akbar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Upper Hills Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 30 Januari 2024 kemarin. Jubir TPD Sulsel Iqbal Arifin menjelaskan kampanye kemarin adalah kampanye edukatif. Ketika Pak Ganjar kampanye di Upper Hills, beliau menjelaskan kepada pemilih mengenai cara memilih yang benar sehingga ada unsur edukatifnya. Katanya, lebih lanjut, Iqbal Arifin menyatakan tuduhan iming-iming uang transportasi adalah tidak benar dan mencemarkan nama baik tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kami tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada peserta kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang lainnya, katanya. Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulsel ini menjelaskan peserta kampanye adalah kader dan relawan tim Ganjar. Sementara panitia TPD Ganjar Mahfud hanya memberikan pengganti transportasi dalam bentuk bensin atau voucher. Kemudian Tribuners, viral emak-emak teriak Rp10.000. Ketua Panitia Kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Isyadi Ishak, juga tegas membantah adanya tuduhan iming-iming uang transportasi kepada peserta kampanye. Isyadi Ishak menegaskan jika ada peserta kampanye yang mengaku dijanjikan uang transportasi, itu tidaklah benar. Dengan tegas saya menyatakan bahwa tuduhan iming-iming uang transportasi itu kepada peserta kampanye adalah tidak benar, ujar Isyadi Ishak. Kami sebagai panitia kampanye tidak pernah memberikan janji atau iming-iming uang transportasi kepada siapapun. Dia menekankan pentingnya menjalankan kampanye secara bersih dan transparan. Kami selalu berkomitmen untuk menjalankan kampanye dengan integritas dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar aturan. Dengan demikian, Isyadi Ishak berharap berita yang menyudutkan kampanye Ganjar Pranowo dapat diklarifikasi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kemudian Tribuners, beralih ke berita lainnya di halaman 8, KPU Makassar mengadakan simulasi penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar menyelenggarakan simulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar pada Rabu 31 Januari 2024 sore.
Simulasi tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara yang tinggal menyisakan 17 hari lagi. Menurut Ketua KPU Makassar, Hambali, simulasi ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan termasuk di beberapa kecamatan. Dia menekankan pentingnya perhatian dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan panitia pemungutan suara atau PPS dalam pemungutan dan penghitungan suara. Di samping itu, dia mengingatkan untuk memperhatikan alur, cara, dan situasi lingkungan sekitar. Simulasi ini bertujuan agar benar-benar bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan kita pada saat hari H, kata Hambali. Ketua KPU Makassar juga mengingatkan agar KPPS menghindari kesalahan karena satu kesalahan dapat berdampak fatal bagi semua pihak, dengan pesan utama untuk menghindari pemungutan suara ulang atau PSU. Kemudian Tribuners, kita juga dapat melihat infografis terkait tata cara mencoblos di TPS. Yang pertama, pemilih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih. Kedua, mengisi daftar hadir dan menyerahkan KTP dan juga surat formulir pemberitahuan atau model C6. Kemudian mengambil surat suara. Untuk selanjutnya menunggu panggilan memilih. Dan langkah kelima adalah menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, langkah keenam, setelah mencoblos lipatlah surat suara sesuai petunjuk. Kemudian masukkan surat suara ke kotak suara. Dan terakhir, celupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara. Kemudian Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim. Nah, gimana? Ya, alhamdulillah. Apa mau dibahas ini Kak? Nah, kita akan membahas emak-emak kemarin yang viral. Iya. 10.000 saja kini. Iya. Jadi kemarin itu viral emak-emak teriak bawa uang 10.000 Iya. dan bawa bajunya Ganjar Mahfud. Iya, iya. Mereka tidak semacam protes karena hanya dikasih segitu uang transport gitu kan. Iya. Tambah lagi kan kupon bensin, karena biasanya kan kupon bensinnya habis dikasih uang 20.000 2 liter. Nah, tim pemenangan daerah membantah bahwa menjanjikan kepada relawan ataupun kader tim pemenangan, tim kader partai pengusung akan diberikan uang transport. Jadi bukan uang transport tapi uang pengganti bensin, karena yang hadir itu adalah kader dan relawan seperti itu. Jadi juru bicaranya Iqbal Arifin sudah menyampaikan bantahannya bahwa bos, kita ini tidak pernah mengiming-imingkan uang transport. Nah, dan memang kalau aturannya yang bisa diberikan pasangan calon ataupun calon legislator DPD itu maksimal di angka, kalau bukan salah 65.000 sampai 75.000, nggak boleh dikasih. Jadi kalau ada yang bilang 100.000 katanya uang transportnya, itu kesalahan. Iya, iya. Harus dibantah total. Karena memang tahu diperiksa bersama Bawaslu kalau 100.000. Nah, seperti itu. Jadi emak-emak itu bisa saja juga karena ini tahun politik. Ada pasti hal-hal yang lain, silakan Anda silakan. Jadi kalau Anda protes, silakan langsung ke PDP. Iya. Atau ke tim pemenangan daerah, ada sekretariat. Tapi sekretariat DPD sudah memastikan tidak pernah kita ini. Iya, 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 iya.
bahwa kau datang ke sini dikasih kau 100.000 tidak. Dan Iqbal Arifin menganggap ini adalah tuduhan yang sangat serius. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada itu. Selain itu, kalau kita lihat ya di halaman 8 hari ini adalah KPU simulasi perhitungan suara KPU Makassar ya. Ya. Ada simulasinya mulai dari masuk TPS sampai dengan keluar. Tidak banyak sih yang berbeda, tapi untuk anak-anak muda yang baru memilih, terutama pemilih milenial, memang sangat mudah. Anda bawa kartu undangan kalau ada, mulai di pagi hari, masyarakat. Pagi hari datang, bawa kartu undangan C6 namanya, yang dibawalah ke tempat pemungutan suara, kan tertulis di situ di mana TPS. Iya. Nah, dari situ Anda melakukan verifikasi administrasi singkat di depan KTP sama C6-nya disertifikatkan apakah benar yang datang. Nah, dan setelah itu Anda menunggu tanda tangan, Anda menunggu, kemudian dipanggil untuk mencoblos 5 jenis surat suara. Iya. Dan itu sudah kita jelaskan, nanti Anda baca bagus hari ini apa saja. Abu-abu, kemudian kuning, merah, biru, dan hijau. Silakan Anda baca bagus-bagus. Iya. Seperti itu. Kemudian yang lain adalah ya itu kalau di halaman Sulsel mata lokal. Iya. Makasih Kak. Ya. Tribuners, kita beralih ke rubrik Sulsel memilih di halaman 11. Terdapat berita legislator tetap harus mundur, jadwal pilkada tetap 27 November 2024 mendatang. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengeluarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. PKPU terkait jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota menjadwalkan pemilihan kepala daerah tetap pada 27 November 2024. Sementara itu, pelantikan legislator DPR RI dan DPRD dijadwalkan hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 tetap bulan Oktober 2024. Sehingga dapat dipastikan legislator DPR RI berniat maju pilkada 2024 harus mundur. Selain termaktub dalam Undang-Undang Pilkada, keharusan ini diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 33 PUU ke-13 2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam pilkada. Hal itu dibenarkan oleh anggota KPU Sulsel Hasrudin Hussein. KPU RI telah menetapkan pilkada 2024 serentak pada 27 November 2024, baik di Sulsel maupun di provinsi lain, kata Hasrudin Hussein pada Rabu 31 Januari 2024. Kemudian Tribuners, kita juga dapat melihat infografis tahapan pilkada serentak 2024. Tahapan ini sudah dimulai pada 26 Januari 2024 yang lalu. Tahapan pertama adalah perencanaan program dan anggaran. Kemudian akan berlanjut hingga nanti pada 27 November hingga 16 Desember terkait penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kemudian Tribuners, politik identitas dan hoaks menurun. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nesar Patria menyatakan ada kecenderungan kuantitas hoaks dan politik identitas menurun sepanjang musim kampanye pemilihan umum serentak 2024. Seperti yang diketahui, 3 pekan menjelang pemungutan suara dalam rangkaian pemilu 2024, informasi hoaks masih tersebar di platform digital.
Tak hanya itu, residu polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 tampak masih mempengaruhi kontestasi dan pesta demokrasi yang tengah berlangsung. Meskipun politik identitas masih sering digunakan akibat perbedaan pilihan politik dan keinginan untuk menjatuhkan pihak yang berbeda pilihan, tentu ini justru menurun. Meskipun tak sepenuhnya menghilang, namun kita juga mencermati ada penurunan pemakaian politik identitas dan kita cukup mau apresiasi hal itu. Masyarakat kita juga semakin dewasa dengan pengalaman pemilu 2 kali dan pilpres sebelumnya. Ungkapnya dilansir dari laman resmi kominfo.go.id pada Rabu 31 Januari 2024. Kemudian Tribuners, berita lainnya, Nahdlatul Ulama Sinjai melakukan zikir dan doa demi pemilu damai. Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinjai memperingati hari ulang tahun ke-11 Nahdlatul Ulama di Gedung Pertemuan Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada Rabu 31 Januari 2024. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan Isra Miraj, zikir dan doa bersama. Zikir dan doa bersama menyongsong pemilu untuk keselamatan NKRI. Kori Nasional Sinjai Ustadz Haji Nasrun memimpin jalannya zikir. Gema zikir dan doa bersama membuat suasana peringatan Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama berlangsung hikmat. Ustadz Hendra turut mendoakan pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bahas apa di halaman politik? Politik kita masuk ke jadwal pilkada. Ya. Jadi sudah ada peraturan KPU soal tahapan dan jadwal pilkada 2024. Setelah kemarin ada gonjang-ganjing bahwa pilkada akan dimajukan ke September, Ya. tapi ternyata tetap pada draft awal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili pemerintah, pilkada tetap dilaksanakan di November dan waktunya sudah ada 27 November. Jadi akhir tahun ini kita pilkada, di awal tahun kita pemilu, akhir tahun pilkada. Jadi ini betul-betul menjadi tahun politik. Kita juga turunkan tahapan-tahapannya apa saja sih? Ya. Nah, yang penting kan itu adalah hari pencoblosannya sama di masa kampanyenya. Ya. Di masa kampanye nanti ini sekitar 2 bulan masa kampanye, mulai di September sampai di November 23 November. Jadi ya akan ada panjang, lumayan 60 hari, lebih sedikit daripada hari masa kampanye pemilu yang memakai waktu 75 hari. Ya. Seperti itu. Kemudian yang lain juga ada simulasi pencoblosan dari daerah, ada juga soal beberapa lintas-lintas jelang pemilu dari KPU dan Bawaslu, ada juga soal kasus yang penghalangan kerja-kerja jurnalis. Jadi banyak lah di Wajuk kemarin. Jadi ini yang menarik, pilkada. Kemudian ternyata di pilkada kali ini kalau kita baca kasus hoax itu justru menurun ya, sama politik identitas di pemilu ini. Ya. Itu juga kita turunkan apa sih anunya. Nah, yang pokok juga karena pilkada dimundurkan atau tetap di tanggal 27 November, maka setiap calon
setiap legislator yang ingin masuk ke pilkada harus mundur. Tidak ada hal-hal yang lain, tapi memang harus mundur. Jadi itu juga sesuai dengan undang-undang pilkada dan putusan Mahkamah Agung bahwa harus mundur, dan itu susah berubah kalau begituan. Kan kemarin ada isu bahwa tetap legislator itu boleh tidak mundur, ternyata tetap harus mundur seperti itu. Oke. Yang lain ada Nahdlatul Ulama Sinjai, zikir dan doa demi pemudamaian. Jadi silakan Anda baca di halaman 11 hari ini. Oke. Kasih Kak. Tribuners, kita beralih ke rubrik Tribun PSM di halaman 16. Supporter serukan, jangan biarkan PSM berjuang sendiri. Diperkirakan 1.000 orang hadir untuk di Stadion Batakan pada saat melawan Persita. Skuad PSM Makassar dipastikan tak berjuang sendirian saat melawan Persita Tangerang. Ribuan supporter siap hadir memberikan dukungan dari pinggir lapangan. Duel PSM Makassar versus Persita akan dihelat pada pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 4 Februari 2024 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Meski menjadi tim musafir, supporter PSM Makassar akan tetap mengikuti tim kesayangannya dimanapun berlaga. Tim berjuluk Pasukan Ramang ini memang dikenal memiliki supporter tersebar di mana-mana dan militansinya tinggi. Kehadiran pemain 12 ini sangat berkontribusi besar bagi tim. Nyanyian mereka dari pinggir lapangan membuat pemain punya motivasi berlipat ganda. PSM Makassar memang sangat butuh dukungan supporter. Mereka sedang berjuang tembus 4 besar klasemen untuk masuk Champions Series. Dengan begitu peluang pertahankan gelar juara akan terbuka sebab 4 tim akan bertanding memperebutkan Champion Liga 1. Sekarang anak asuh Bernardo Tavares bertengger di peringkat ke-11 dengan 29 poin. Terpaut 10 poin dengan PSIS Semarang, tim peringkat 4 klasemen sekarang ini. Kemudian Tribuners juga ada informasi harga tiket di Batakan yang lebih murah daripada di Stadion B.J. Habibie Parepare. Manajemen PSM Makassar merilis harga tiket untuk 3 pertandingan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Harga tiket dijual lebih murah dibandingkan harga tiket di Stadion B.J. Habibie Parepare. Tiket dijual untuk pertandingan lawan Persita Tangerang pekan ke-24 pada Minggu 4 Februari, kemudian pekan 25 lawan Bali United pada Sabtu 24 Februari dan menjamu Persebaya pada pekan ke-26 di hari Rabu tanggal 28 Februari. Ada 3 kategori penjualan tiket. Di Tribun Barat dijual Rp125.000, kemudian di Tribun Timur dihargai Rp100.000, di Tribun Selatan dan Utara Rp50.000. Dan sebelumnya diinformasikan bahwa di Stadion B.J. Habibie penjualan tiket juga dibagi menjadi 4 kategori. Tribun Timur sejumlah Rp100.000, kemudian di Tribun Selatan dan Utara mencapai Rp60.000 dan Tribun VIP Utara dan Selatan Rp250.000 serta di Tribun VIP Utama sejumlah Rp350.000. Untuk harga tiket pertandingan, manajemen PSM Makassar juga melakukan penyesuaian. Harga tiket dipastikan turun alias lebih murah, tulis manajemen PSM Makassar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 31 Januari 2024. Selengkapnya Tribuners, kita akan mendengarkan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sadi. Hai Faiz, halo Tribuners. Ya, Kenapa nih Faiz? bagaimana nih persiapannya PSM Makassar jelang pertandingan melawan Persita, Kak? Nah, ini PSM sekarang tidak perlu khawatir. Iya. Kenapa? Karena meski menjadi tim musafir di Balikpapan sana, Iya. Kalimantan Timur, mereka akan tetap mendapat dukungan dari
supporter. ya. Nah, ini pemain ke-12 ini dipastikan akan memberikan dukungan di pinggir lapangan langsung, meskipun secara mungkin kuantitas tidak sebanding ketika berada di kota Parepare. Kita tahu memang kalau di Parepare animo supporter cukup tinggi karena berada dari berbagai wilayah di Sulsel, seperti Sidra, Pindra maupun dari Makassar. Nah, mungkin di Balikpapan ini hanya ada sekitar 1000-an orang yang akan hadir di pertandingan pertama lawan Persita pada Minggu 4 Februari mendatang. Nah, supporter yang telah memastikan diri untuk hadir di antaranya itu The Maxmen. Mungkin jika The Maxmen untuk khususnya di zona Kaltim yang menaungi 7 koordinator wilayah itu diperkirakan kalau di semua ada sekitar 700 orang. Kemudian dari LAJ juga dari zona Kaltim itu sekitar 50 orang. Kemudian ada Redgen sekitar 100 orang. Nah, selain itu juga kemungkinan hadir juga KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, yang memang sudah ada di Balikpapan maupun Kalimantan Timur juga akan dipastikan turut hadir. Mungkin ada sekitar 300 orang lah. Kita itu belum berbicara terkait supporter mungkin yang umum yang akan hadir juga memberikan dukungan. Apalagi kita tahu bahwa di kota Balikpapan khususnya banyak perantau-perantau asal Sulawesi Selatan, bahkan keturunan dari Sulawesi Selatan yang bisa memberikan dukungan langsung bagi PSM. Tentu kehadiran para supporter ini juga akan memberikan motivasi berlipat bagi para pemain untuk berlaga nantinya. Kita tahu sama-sama bahwa PSM butuh poin sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. Untuk langkah pertama adalah menembus dulu 4 besar sebagai syarat untuk mencapai Champions Series, untuk selanjutnya diadu untuk memperebutkan gelar juara. Kita bahwa saat ini PSM masih berada di peringkat 11 dengan 29 poin, selisih 10 poin dengan PSS Semarang dengan poin 39. Dan kita tunggu saja seperti apa nantinya kehadiran supporter. Yang penting mungkin untuk lawan Persita memang ini agak sedikit karena kita tahu masih ada tahapan pilpres ataupun pemilu yang pada tanggal 14. Jadi mungkin setelah itu para supporter akan away besar, apalagi ada 2 laga besar yang tersisa setelah pemilu nanti, ada lawan Bali dan ada lawan Persebaya. Begitu. Ewako. Makasih Kak. Tribuners, demikian tadi highlight koran Tribun Timur pada edisi hari ini, dan juga banyak berita yang dapat Tribuners baca pada koran Tribun Timur yang menarik juga tentunya. Dan jika Tribuners tertarik untuk membaca selengkapnya edisi hari ini dan edisi-edisi berikutnya, Tribuners dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat atau untuk berlangganan sebanyak Rp80.000 dan per bulan, dan juga 1 tahun sejumlah Rp1 juta. Dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga Tribun Family Card di 081 1413 5555. Kemudian demikian Tribun Timur highlight hari ini. Saksikan juga berita-berita menarik lainnya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.